Coba kamu luangkan waktu sebentar untuk melihat sekelilingmu sekarang. Mungkin ke arah meja atau kursi ya. Betul, mungkin kamu sedang duduk di atas kursi kayu lapis, bersandar santai di meja kerja, atau berjalan melintasi lantai kayu laminasi di ruang tamumu. Pernahkah kamu benar-benar berhenti dan berpikir, apa sih yang sebenarnya mengikat semua lembaran kayu tipis itu sehingga tidak hancur berantakan saat kamu duduki? Jawabannya tentu saja ada pada lemnya. Menyimpan satu rahasia besar yang, bisa dibilang cukup kotor. Material ini sebagian besar terbuat dari bahan dasar minyak bumi. Tapi bayangkan jika kita bisa mengganti bahan kimia turunan fosil tersebut dengan sesuatu yang jauh lebih melimpah, jauh lebih ramah lingkungan, dan berasal dari limbah pabrik kertas. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Ini adalah topik yang brilian untuk dibahas. Eksplorasi kita hari ini tidak hanya membahas teori konseptual saja, tetapi sebuah terobosan praktis yang sudah diuji di laboratorium dan siap mengubah industri. Iya. Dan sumber yang akan kita jadikan kompas hari ini adalah sebuah makalah penelitian yang sangat komprehensif. Makalah ini dari jurnal ilmiah Polymers yang diterbitkan pada tahun 2024. Judulnya Phenylation to Improve Hardwood Craft Lignin for Wood Adhesive Application, kan? Betul sekali. Misi utama kita dalam sesi bedah materi kali ini cukup ambisius. Kita ingin memahami bagaimana para ilmuwan modern berhasil meretas, membedah, dan merekonstruksi struktur kimia dari limbah raksasa industri kertas, lalu mengubahnya menjadi lem kayu lapis yang super kuat. Yang juga mampu menahan cuaca ekstrim dan sangat berkelanjutan. Nah, sebagai sedikit bocoran untuk kamu yang mendengarkan, inovasi ini bukan sekedar upaya menyelamatkan bumi dari ketergantungan bahan bakar fosil. Ini secara langsung berhubungan dengan udara yang kamu hirup setiap hari di dalam kamarmu sendiri. Kualitas udara dalam ruangan. Tepat. Teknik baru ini berpotensi besar membuat udara di ruang tamumu jauh lebih sehat karena bisa memangkas habis emisi gas beracun yang biasanya menguap pelan-pelan dari perabotan baru. Mengubah masalah menjadi solusi material bernilai tinggi adalah inti dari sains modern. Limbah industri yang selama beberapa dekade terakhir hanya dilihat sebagai residu untuk dibakar, kini sedang ditata ulang pada tingkat molekuler. Tujuannya untuk menggantikan fungsi bahan kimia yang sangat bergantung pada fluktuasi industri perminyakan global. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita masuk ke keajaiban mengubah limbah kertas menjadi perekat super, kita perlu meletakkan dasar pemahaman tentang apa sebenarnya masalah dari lem kayu lapis yang beredar luas di pasaran saat ini. Standar emas industri untuk perekat kayu komposit saat ini, terutama untuk furnitur atau material bangunan yang membutuhkan ketahanan cuaca tinggi, adalah sebuah resin yang disebut phenol formaldehyde. Atau sering disingkat sebagai resin PF ya. Dari segi performa mekanis, lem ini memang luar biasa kuat. Masalah terbesarnya justru terletak pada asal-usul bahan utamanya. Fenolnya. Iya, fenol ini diproduksi melalui jalur industri yang sangat bergantung pada benzena. Dan benzena adalah senyawa turunan langsung dari minyak mentah. Proses pembuatannya di pabrik petrokimia dikenal dengan nama proses Cumen hydroperoxide. Sering juga disebut Hoek proses. Betul. Di era sekarang, di mana seluruh negara dan industri berlomba-lomba untuk memangkas jejak karbon dan mencapai netralitas emisi, yang masih bergantung pada minyak bumi hanya untuk merakit meja makan rasanya sudah sangat tidak relevan. Pemikiran yang sangat logis. Dan disinilah primadona alternatif nabati kita masuk ke dalam panggung. Lignin. Untuk kamu yang mungkin belum familiar dengan istilah lignin ini, mari kita sederhanakan. Lignin pada dasarnya adalah lem alami yang diciptakan oleh evolusi tumbuhan. Ia adalah polimer aromatik yang bertugas mengikat selulosa dan serat-serat pada tanaman, sehingga pohon bisa berdiri tegak dan kuat. Dan volumenya di alam ini sangat luar biasa ya kan? Sangat mencengangkan. Lignin membentuk sekitar 30% dari total karbon organik yang ada di biosfer bumi. Para ilmuwan memperkirakan jumlah totalnya di alam mencapai angka 3 kali 10 pangkat 11 ton. Wah, tunggu, itu setara dengan 300 miliar ton ya? Betul. 300 miliar ton material polimer yang terus diperbarui oleh alam. Angka yang sulit dibayangkan saking besarnya. Tapi bagaimana tepatnya biomasa raksasa ini terhubung dengan pabrik kertas yang kita bahas di awal tadi? Hubungannya ada pada proses ekstraksi selulosa. Setiap tahun, pabrik pulp dan kertas di seluruh dunia menghasilkan sekitar 70 juta ton lignin sebagai produk sampingan. Dari proses kraft itu ya?
Iya, sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari proses pembuatan bubur kertas yang disebut proses kraft. Dari 70 juta ton itu, industri sebenarnya berpotensi mengekstrak sekitar 6-9 juta ton lignin murni, tanpa mengganggu keseimbangan atau kebutuhan energi internal pabrik itu sendiri. Tapi realitasnya saat ini sangat disayangkan. Sebagian besar lignin hasil sisa ini yang sering disebut sebagai black liquor atau lindi hitam karena warnanya yang pekat, hanya dipandang sebelah mata. Biasanya hanya dibakar di dalam tungku pabrik sebagai bahan bakar bernilai rendah. Padahal, lignin secara inheren memiliki sifat fenolik alami. Artinya, dari kacamata kimia, ia punya kerangka dasar yang sangat mirip dan berpotensi besar untuk menggantikan posisi fenol petrokimia tadi. Nah, kalau jumlahnya melimpah ruah seperti itu dan sifat alaminya mirip dengan fenol, rasanya janggal kalau industri tidak dari dulu langsung mengambil lindi hitam ini, mencampurnya ke dalam tong perekat dan selesai. Pasti ada kendala teknis yang menghalangi kan? Tentu saja ada. Setelah membaca makalah ini, saya menyadari masalahnya ada pada ruang gerak molekulnya. Untuk membantu kamu membayangkan situasi ini, mari kita gunakan analogi tempat parkir mobil. Analogi yang bagus. Molekul fenol konvensional yang biasa dipakai untuk lem memiliki 3 tempat parkir kosong yang selalu siap diisi. 1 posisi yang disebut para dan 2 posisi yang disebut orto. Tempat parkir kosong ini sangat vital. Tanpa ruang kosong ini, molekul pasangannya yang bernama formaldehida tidak akan punya tempat untuk masuk. Betul, tidak bisa bereaksi dan mengeras menjadi lem. Sekarang, kalau kita bandingkan dengan lignin, khususnya hardwood kraft lignin atau lignin dari spesies kayu keras yang menjadi fokus riset jurnal ini, tempat-tempat parkir orto itu kebanyakan sudah terisi penuh oleh kendaraan lain. Dalam bahasa kimia, kendaraan yang memblokir parkiran ini disebut gugus metoksil. Analogi tempat parkir itu sangat akurat untuk memvisualisasikan halangan sterik dalam kimia polimer. Lignin kayu keras itu strukturnya cukup kompleks ya. Sangat kompleks. Ia utamanya dibangun oleh 2 unit penyusun dominan, unit Schering-Gill atau S dan unit Guesyl atau G. Nah, unit G ini memiliki 1 gugus metoksil yang memarkir dirinya tepat di posisi orto pada karbon nomor 3. Dan unit S jauh lebih merepotkan lagi. Benar. Unit S memiliki 2 gugus metoksil yang memblokir penuh posisi karbon 3 dan 5 sekaligus. Kayu lunak atau softwood sebenarnya sedikit lebih baik, ia masih menyisakan sekitar 0,3 posisi reaktif per unitnya. Tetapi lignin kayu keras, tempat parkirnya bisa dibilang sudah kelebihan muatan. Jadi intinya saat formaldehida mencoba masuk untuk membentuk ikatan lem yang kuat, dia tertolak karena parkirannya sudah penuh oleh gugus metoksil ini. Tapi dari data riset ini, masalahnya ternyata bukan cuma soal parkiran penuh kan? Yang menakjubkan di sini adalah peneliti menemukan bahwa kendala strukturalnya berlipat ganda. Lignin kraft dari kayu keras yang diekstrak murni, mereka menyebutnya extractive free kraft lignin, dengan tingkat yield sebesar 28,2% dari lindi hitam tadi, memiliki rantai molekul yang luar biasa besar dan sangat acak. Mereka mengukur ini pakai alat kromatografi ya? Iya, kromatografi permeasi gel atau GPC, mereka menemukan bahwa berat molekul rata-rata yang dilambangkan dengan MW dari lignin mentah ini mencapai 2.181 gram per mol. Wow, 2181. Selain itu, nilai polidispersitasnya, sebuah metrik yang mengukur tingkat keseragaman ukuran molekul, tercatat di angka 2,60. Angka ini tergolong sangat tinggi untuk aplikasi perekat. Biar saya coba terjemahkan angka polidispersitas 2,0 ini ke dalam bahasa sehari-hari. Kalau kita sedang membuat adonan semen untuk merekatkan batu bata, kita butuh butiran pasir halus yang seragam agar adonannya mulus kan? Betul sekali. Nah, polidispersitas 2,60 ini ibarat kamu mencampur pasir halus, kerikil tajam, dan bongkahan batu bata seukuran kepalan tangan ke dalam satu adonan yang sama. Ukurannya benar-benar campur aduk. Karena molekulnya besar dan berantakan seperti ini, kalau kita memaksa memasukkan lignin mentah ini ke formula lem pabrik, viskositas atau kekentalannya akan menjadi mimpi buruk. Lemnya tidak akan bisa mengalir atau diratakan oleh mesin. Reaktivitasnya terhadap bahan lain akan terjun bebas dan ikatan akhir pada kayu lapismu akan sangat ringkih.
Jangankan direbus, mungkin terkena udara lembab saja, lapisan kayunya sudah terkelupas. Nah, disinilah para peneliti harus memutar otak. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Para ilmuwan di balik makalah ini tidak menyerah begitu saja melihat polimer kaku yang penuh sesak tersebut. Mereka menggunakan sebuah teknik peretasan molekuler yang brilian yang disebut proses fenolasi atau phenolation. Sebuah pendekatan yang sangat cerdas. Untuk gampangnya, coba bayangkan struktur kastil mainan Lego. Lignin mentah itu persis seperti struktur kastil Lego raksasa yang kaku, acak-acakan, dan sudah tidak punya tonjolan kosong untuk ditempeli balok baru. Karena parkirannya tadi sudah penuh ya. Tepat. Fenolasi ini bertindak layaknya sepasang tangan tak terlihat yang melakukan dua hal luar biasa. Pertama, tangan ini membongkar paksa struktur kastil raksasa tadi menjadi potongan-potongan balok yang jauh lebih kecil dan seragam. Dan yang kedua? Kedua, tangan ini seolah-olah menempelkan selotip bolak-balik di setiap permukaan potongan kecil tersebut. Selotip bolak-balik inilah gugus fenol baru yang berhasil dicangkokkan ke molekul lignin. Sehingga sisa-sisa balok yang tadinya kaku ini tiba-tiba menjadi sangat reaktif dan mudah menempel dengan bahan kimia lain. Secara mekanistik, proses fenolasi itu memang melibatkan pemanasan lignin bersama dengan fenol murni. Reaksi ini difasilitasi oleh lingkungan asam kuat sebagai katalisatornya. Di dalam panci reaksi ini, fenol melakukan tugas ganda yang krusial. Ia bertindak sebagai pelarut yang mencairkan lignin padat, sekaligus sebagai reaktan aktif yang akan menyisipkan dirinya ke dalam celah-celah struktur lignin. Tantangan terbesar bagi tim peneliti pasti menemukan parameter resep yang paling optimal, kan? Sangat betul. Lignin dari spesies kayu yang berbeda memiliki karakter yang berbeda pula. Mereka melakukan serangkaian pengujian sistematis. Mereka memvariasikan suhu dari 75 derajat hingga 130 derajat Celcius, bereksperimen dengan durasi reaksi antara 1 sampai 4 jam, serta memanipulasi takaran katalis asam sulfat atau H2SO4 dari 1 hingga 10%. Melihat rentang variabel yang sebanyak itu, saya tebak mereka tidak asal memilih suhu tertinggi atau asam terbanyak. Pasti mereka mencari titik keseimbangan. Kalau suhunya terlalu rendah, reaksinya pasti lambat dan ligninnya tidak akan terpotong. Dan kalau mereka memakai suhu maksimal 130 derajat, pabrik akan menghabiskan biaya energi yang sangat besar dan mungkin malah merusak strukturnya. Analisis yang tajam. Mereka memang berhasil memetakan titik optimal tersebut. Resep emas yang mereka validasi justru beroperasi pada suhu yang tergolong cukup moderat untuk reaksi fenolasi, yaitu 90 derajat Celcius. Formulanya melibatkan pencampuran 3 bagian hardwood craft lignin dengan 5 bagian fenol. Ini dikenal sebagai rasio 3:5 berdasarkan berat atau WW. Dan durasinya? Mereka mempertahankan campuran tersebut pada suhu 90 derajat Celcius selama persis 2 jam dengan tambahan katalis asam sulfat sebesar 5%. Parameter ini terbukti memberikan transformasi struktural yang paling seimbang. Tentu saja di dunia sains kita tidak bisa hanya mengaduk panci dan berasumsi molekulnya pasti sudah terpotong rapi. Kita butuh bukti konkret. Bagaimana para peneliti ini bisa memastikan bahwa kastel Lego tadi benar-benar sudah terbongkar dan selotip bolak-baliknya benar-benar sudah menempel? Bukti itu didapatkan dari serangkaian analisis instrumen mutakhir. Pertama, mereka kembali menjalankan kromatografi GPC. Data menunjukkan penurunan berat molekul MW secara dramatis dari 2181 menjadi 1760 gram per mol. Wah, turun jauh ya. Lebih penting lagi, tingkat polidispersitasnya menyusut dari angka 2,60 menjadi 2,02. Jadi bongkahan batu batanya benar-benar sudah berhasil dipecah menjadi butiran kerikil yang jauh lebih seragam dan ringan. Itu memecahkan masalah kekentalan yang kita bahas tadi. Lalu bagaimana dengan pembuktian selotip perekat barunya? Mereka menyebarkan instrumen spektroskopi untuk menjawab itu. Menggunakan spektrometer UV-Vis, mereka mengukur konsentrasi gugus hidroksil fenolik. Inilah selotip bolak-balik krusial yang memungkinkan lem bereaksi sempurna dengan formaldehida. Pasti ada peningkatan. Lonjakan drastis. Dari 1,49 milimol per gram pada lignin mentah, melesat naik menjadi 1,93 milimol per gram. Selain itu, mereka menggunakan spektroskopi resonansi magnetik inti 2 dimensi atau NMR2D dikombinasikan dengan FTIR. Instrumen yang sangat presisi.
Pindai NMR ini memberikan peta visual yang membuktikan bahwa ikatan-ikatan eter yang menyatukan lignin asli seperti ikatan beta O4 dan ikatan beta-beta telah berhasil diputus atau di-cleavage oleh proses asam tersebut. Dan lignin hasil modifikasi ini disebut PKL ya, Phenylated Kraft Lignin. Betul sekali. Menariknya lagi, karena molekul fenol dari pelarut ikut menempel dan berintegrasi secara permanen ke dalam struktur, masa akhir material PKL ini membengkak hingga mencapai total yield 127% dibandingkan berat lignin awalnya. Itu hal yang luar biasa dari sudut pandang ekonomi industri. Bayangkan, kamu memasukkan 100 kg limbah padat, memecah strukturnya, lalu di akhir proses kamu justru mendapatkan 127 kg material perekat bernilai tinggi. Volume produksinya bertambah dengan sendirinya karena integrasi fenol. Tapi yang membuat saya benar-benar terkesan adalah betapa elegannya proses ini dirancang untuk diadopsi oleh pabrik berskala besar. Para peneliti menggunakan metode yang disebut sintesis one pot atau sintesis satu panci. Ini sangat krusial untuk skala industri. Ini berarti, setelah lignin berhasil dipotong-potong di dalam reaktor, pabrik sama sekali tidak perlu repot-repot memompa cairan tersebut keluar untuk disaring, dimurnikan, atau dikeringkan ulang. Tepat. Kompleksitas pemurnian seringkali menjadi alasan utama mengapa inovasi lab gagal masuk ke industri. Dalam metode one pot ini, mereka cukup menetralkan sisa asam sulfat di dalam reaktor yang sama, menggunakan sedikit natrium hidroksida atau NaOH. Terus setelah netral, Setelah netral, mereka cukup menyesuaikan suhu reaktor menjadi 85 derajat Celcius, menambahkan senyawa formaldehida dengan rasio molar 1,9 terhadap sisa fenol, dan membiarkannya bereaksi. Dalam satu siklus yang berkesinambungan tanpa pindah tangki, perekat PKLPF sudah jadi dan siap digunakan. ini efisiensi yang luar biasa. Menghemat pelarut, memangkas waktu, dan menurunkan biaya modal peralatan secara drastis. Tapi pada akhirnya, sehebat apapun presentasi kimianya, lem kayu tidak akan berarti apa-apa jika ia gagal menyatukan kayu di dunia nyata. Pengujian fisik adalah penentu akhirnya. Kalau kamu di rumah punya furnitur atau lapisan atap kayu yang tahan air cuaca ekstrim, kamu perlu tahu bahwa lem di baliknya telah melalui penyiksaan fisik yang luar biasa sebelum diizinkan beredar di pasar. Bagaimana peneliti makalah ini menguji ketahanan lem baru mereka? Pengujiannya mengacu secara ketat pada parameter Chinese National Standards atau Standar Nasional CNS nomor 1349 dan 12001. Mereka mensimulasikan proses industri dengan membuat lembaran plywood atau kayu lapis 3 lapis menggunakan vinir dari kayu Pinus radiata. Pembuatannya pasti menggunakan pres panas. Betul, mereka mengoleskan perekat dengan takaran presisi 170 gram per meter persegi di setiap garis rekat. Kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pres panas yang diatur pada suhu 175 derajat Celcius, diberi tekanan sebesar 10 kg force per sentimeter persegi selama tepat 10 menit. Dan setelah kayu lapisnya jadi, ujian sesungguhnya dimulai, bukan? Ada uji tarik kering di suhu ruang yang mungkin standar, tapi uji basahnya ini benar-benar brutal. Sangat brutal. Coba kamu bayangkan skenario ini. Lembaran kayu lapis itu dilemparkan ke dalam tangki berisi air yang mendidih bergolak dan direbus selama 4 jam tanpa ampun. Setelah itu diangkat dan langsung dipanggang di dalam oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 20 jam berturut-turut sampai benar-benar kering kerontang. Dan seolah itu belum cukup, Kayu tersebut dilemparkan lagi ke dalam air mendidih untuk direbus selama 4 jam kedua. Setelah siklus perubahan suhu dan kelembaban yang menyiksa itu, kayu yang masih basah itu ditarik paksa oleh mesin kalibrasi untuk melihat beban maksimal yang bisa ditahannya sebelum patah. jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, standar CNS mensyaratkan bahwa lem kayu lapis kelas eksterior harus memiliki kekuatan tarik minimal 1,18 megapascal atau MPa untuk kondisi kering normal. Dan untuk yang basah, Sedangkan untuk kondisi setelah direbus berulang kali tadi, batas minimumnya adalah 0,98 MPa. Mari kita lihat data komparasinya. Pertama, lembaran yang dibuat menggunakan lignin mentah tanpa modifikasi fenolasi yang diberi kode KLPF. pasti hancur. Seperti yang sudah bisa diprediksi, kinerjanya sangat mengecewakan. Kekuatan keringnya hanya menyentuh 1,12 MPa dan kekuatan basahnya merosot drastis hingga 0,75 MPa. Gagal memenuhi standar keamanan di kedua pengujian.
Tentu saja gagal karena tempat parkirnya masih penuh metoksil. Ikatan kimianya terlalu jarang dan lemah. Jadi, air mendidih dengan mudah menyusup dan menghancurkan jaringan lemnya. Lalu, bagaimana dengan bintang utama kita? Lem PKLPF yang disintesis pada suhu optimal 90 derajat Celcius. Hasil untuk PKLPF 90 sungguh impresif. Lembaran pinus radiata yang menggunakan lem ini berhasil lulus uji dengan hasil yang sangat memuaskan. Kekuatan keringnya melonjak tajam menjadi 1,71 MPa, melampaui jauh batas minimum 1,18. Wow! Dan uji basahnya? Dan yang paling krusial, setelah direbus total 8 jam dan di oven 20 jam, kekuatan tarik basahnya masih kokoh berdiri di angka 1,1 MPa, sukses melewati ambang batas regulasi 0,98 MPa. Oke, melihat data ini, ada satu anomali yang memicu sindrom Goldilocks di kepala saya. Peneliti menyimpulkan suhu 90 derajat adalah yang terbaik. Tapi kalau kita mundur sedikit ke data awal tadi, kamu menyebutkan bahwa mereka juga melakukan fenolasi pada suhu 130 derajat Celcius. Iya, betul ada pengujian di 130 derajat. Lebih jauh lagi menjadi 1.347 gram per mol. Bukankah logika dasarnya, semakin kecil molekulnya, polimernya semakin seragam dan semakin mudah bereaksi? Kenapa mereka tidak menetapkan resep di suhu 130 derajat saja? Itu poin observasi yang sangat baik. Tim riset memang menguji perekat yang disintesis pada suhu 130 derajat, atau PKLPF 130. Jika dilihat murni dari kekuatan mekanis, lem ini sebenarnya juga lulus standar CNS, menorehkan angka 1,06 megapaskan pada uji basah. Lalu di mana masalahnya? Masalah fatalnya muncul pada viskositas dinamis, atau kekentalan cairan lemnya. Di dunia nyata, pabrik memproduksi ribuan lembar kayu per hari. Lem harus bisa mengalir mulus dan didistribusikan secara instan dalam lapisan mikroskopis oleh mesin roller. Ada batas maksimal viskositasnya ya? Standar industri lazimnya menetapkan bahwa viskositas lem tidak boleh melebihi 2000 centipoise atau CP. Nah, lem yang dibuat pada suhu 130 derajat Celcius tadi memiliki viskositas yang meroket lepas kendali hingga 3625 CP. Astaga, 3.625 CP itu sudah tidak seperti lem cair lagi. Itu seperti lumpur hisap pekat yang mulai mengering. Kalau pabrik mencoba memasukkan cairan sekental itu ke mesin roller penyebar, mesinnya pasti akan macet atau kayu lapisnya akan memiliki gumpalan lem tebal di satu sisi dan kosong di sisi lain. Benar. Pemutusan molekul yang terlalu ekstrim pada suhu 130 derajat tampaknya telah memicu reaksi kondensasi sekunder yang tidak diinginkan selama proses pembuatan lem, sehingga polimernya kembali menggumpal. Sebaliknya, lem PKLPF 90 berada persis di zona Goldilocks industri. Tidak terlalu encer hingga menetes terbuang, namun tidak terlalu kental hingga berusak mesin. Persis. Viskositasnya tercatat pada angka ideal 725 CP, yang mana karakteristik fisiknya nyaris identik dengan lem cair komersial premium di pasaran. Jadi, apa arti dari semua ini? Mengapa kamu, yang mungkin sekarang sedang bersantai di rumah atau mendengarkan ini saat terjebak macet, harus peduli dengan viskositas lem industri atau pemutusan ikatan eter di kayu pinus radiata? Kita akhirnya sampai pada janji awal saya. Kualitas udara yang kamu hirup. Isu emisi. Iya, resin berbasis PF konvensional dan banyak lem komposit lainnya seringkali menjadi tersangka utama perusak kualitas udara dalam ruangan karena masalah pelepasan formaldehida. Formaldehida adalah senyawa organik yang sangat reaktif dan diklasifikasikan sebagai gas karsinogenik yang bisa memicu kanker. Gas yang sangat dihindari di dalam ruangan. Kalau kamu pernah merakit lemari atau rak sepatu murah dari kayu serbuk, dan matamu tiba-tiba terasa perih, berair, diikuti bau kimia yang sangat menusuk hidung saat kardusnya dibuka, maksudnya saat kotaknya baru kamu buka, nah, itulah emisi formaldehida yang sedang lepas landas ke udara kamarmu. Dan penulis makalah riset ini tidak mengabaikan isu krusial tersebut. Mereka mengukur tingkat emisi gas formaldehida dari kayu lapis PKLPF mereka dengan metodologi yang sangat ketat. Bagaimana proses pengukurannya? Mereka menempatkan sampel kayu ke dalam sebuah ruang kaca tertutup bersirkulasi atau desikator berkapasitas 10 liter selama 24 jam penuh pada suhu konstan 20 derajat Celcius. Menurut regulasi kesehatan dalam standar CNS 1349,
Ambang batas maksimal yang diizinkan untuk emisi formaldehida agar furnitur aman digunakan di dalam ruangan adalah 0,3 mg per liter. Oke, ambang batasnya 0,3 mg. Lalu berapa tingkat emisi gas beracun yang dilepaskan oleh perekat ramah lingkungan kita ini? Hasil pembacaan sensornya sangat luar biasa. Konsentrasi rata-rata emisi formaldehidanya terdeteksi hanya di angka sekitar 1,1 mikrogram per liter. Mikrogram. Ya, perhatikan satuannya. Mikrogram, bukan miligram. Jika kita konversi ke satuan yang sama, itu setara dengan 0,0011 mg per liter. Angka ini secara absolut berada jauh di bawah garis batas bahaya 0,3 mg per liter yang diatur oleh pemerintah. Biar saya coba beri gambaran visual yang jelas untuk angka ini. Kalau batas bahaya 0,3 mg per liter itu ibarat ukuran satu butir pasir pantai yang besar, emisi 1,1 mikrogram dari kayu lapis lignin ini ukurannya bahkan tidak sampai seujung debu yang mengambang di udara. Itu nyaris nol. Benar-benar sangat kecil. Tapi tunggu sebentar. Sebagai orang awam, melihat proses kimianya ini agak kontradiktif. Kita kan tadi terang-terangan menuangkan cairan formaldehida ke dalam reaktor saat proses one-pot sintesis. Bahan berbahayanya jelas-jelas ada di dalam adonan. Bagaimana logikanya emisinya malah bisa menguap hingga nyaris nol? Rahasia penahanan emisi tersebut ada pada mekanisme saat lembaran kayu dipres menggunakan panas tinggi. Ingat suhu mesin pres 175 derajat Celcius tadi? Iya, suhu pres yang tinggi itu. Panas ekstrim dan tekanan mekanis itu bertindak sebagai katalis akhir yang memaksa terjadinya reaksi ikatan silang atau cross-linking tingkat lanjut di dalam jaringan lem. Molekul formaldehida yang tadi ditambahkan bereaksi dengan molekul fenol dan lignin untuk membentuk sesuatu yang disebut jembatan metilen. Jembatan metilen? Ke udara. Meskipun secara historis kayu lapis dengan perekat PF didesain khusus untuk penggunaan luar ruangan yang keras, minimnya emisi dari formula lignin ini membuatnya lebih dari aman untuk diaplikasikan pada perabotan interior, panel dinding, atau lantai di dalam rumahmu. Kita sudah menjelajahi banyak sekali lanskap informasi hari ini, jadi mari kita rangkum apa yang telah kita capai. Makalah inovatif dari jurnal Polymers ini berhasil mendemonstrasikan sebuah transisi material yang revolusioner. Penggantian material fosil yang sukses. Dengan memanfaatkan teknik modifikasi kimia presisi yang disebut fenolasi pada suhu efisien 90 derajat Celcius, industri manufaktur kini memiliki panduan cetak biru untuk secara langsung menggantikan 37,5% fenol berbasis minyak bumi murni dengan hardwood craft lignin. Sebuah pencapaian yang fantastis. Dan ingat, lignin ini tadinya hanyalah limbah lindi berhitam lengket yang cuma lewat untuk dibakar sebagai bahan bakar murah di pabrik pulp. Hasil akhirnya benar-benar melampaui ekspektasi. Sebuah perekat kayu lapis struktural yang memiliki reaktivitas setara lem komersial. Mampu bertahan disiksa dalam air mendidih, tidak akan membuat mata pedih karena emisi gas formaldehidanya nyaris tidak terdeteksi, dan tentu saja secara drastis memangkas rantai ketergantungan panjang industri konstruksi dari bahan bakar fosil. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting, yang melampaui sekadar kimia polimer. Ini tentang bagaimana peradaban manusia mendefinisikan apa itu sampah. Maksudnya, cara pandang kita terhadap limbah. Iya, lignin dengan kandungan karbon yang mencapai 53,9% dan struktur tulang punggung aromatiknya yang melimpah ruah, sejatinya bukanlah sampah industri. Ia hanyalah sebuah repositori bahan mentah alam yang tadinya belum berhasil kita pahami struktur kimianya secara utuh. Belum ketemu kuncinya saja. Begitu sains modern menemukan cara yang tepat untuk menyisipkan katalis, ikatan yang membandel pun terbuka, dan gunungan limbah global langsung berubah menjadi solusi berkelanjutan. Kesimpulan yang sangat kuat. Dan inilah pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk kamu renungan hari ini. Jika para peneliti di lab bisa meretas struktur molekul limbah cairan hitam sisa pabrik kertas yang sangat kaku, membongkarnya menjadi kepingan kecil, menempelkan sedikit selotip kimia di permukaannya, dan mengubahnya menjadi lem super tangguh yang akan menyatukan atap atau lantai rumah kita, Bayangkan potensinya. bayangkan lautan limbah raksasa apalagi di luar sana yang sedang menunggu sentuhan ajaib serupa. Mungkin itu sisa jutaan ton limbah sekam pertanian, ampas industri pangan, atau bahkan tumpukan polimer plastik usang yang memadati fasilitas daur ulang. Mungkin material-material ini tidak perlu lagi ditimbun di dalam tanah atau dibakar menjadi polusi. Mereka menyimpan potensi besar. Mungkin mereka semua hanya sedang terdiam di sana, sabar menunggu kombinasi gunting dan selotip molekuler yang tepat dari generasi ilmuwan berikutnya untuk menjelma menjadi material baja ringan atau keramik canggih pembangun peradaban masa depan.
Sangat menginspirasi. Sesuatu untuk benar-benar kamu pikirkan saat kamu memandang tekstur lantai laminasi atau menyentuh meja kayu di dekatmu hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bergabung dalam penelusuran kita kali ini. Teruslah menjaga rasa ingin tahumu terhadap hal-hal kecil di sekelilingmu, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.